Halo dangsanaku semuanya, pecinta kenikmatan sesaat. Kali ini saya nge-review film yang cukup barbar. Ya, tentu kalau saya buat alur video seperti ini, pasti ada pro dan kontranya. Ada yang suka dan ada juga yang nggak suka. Tapi dia tetap nonton kok. Oke lah, nggak apa-apa sekali-kali kita kayak ginian ya. Tapi dosa tanggung masing-masing. Oke dangsanaku, kali ini saya berbagi film yang berjudul Blue is the Warmest Color. Maaf, Inggrisnya kurang pandai. Film ini menceritakan seorang gadis berumur 15 tahun, kesuciannya hilang akibat pergaulan di negaranya yang sangat bebas. Namun ketika pasangannya itu puas melakukan hubungan kepadanya, kemudian dia dicampakkan begitu saja. Sehingga dia frustasi, galau, sedih, dan akhirnya ia memutuskan menjadi seorang lesbi. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk saja ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sesosok wanita cantik, seksi, bibirnya yang halus seperti kulit bawang. Dia bernama Edel. Dia saat itu masih berumur 15 tahun. Dan tentunya masih bau kencur. Dimana saat itu dia sedang terburu-buru untuk pergi ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, di mana di dalam kelas, gurunya menyuruh murid-muridnya untuk membacakan bacaan di sebuah buku, di mana gurunya sudah menyuruh murid-muridnya untuk menulis kejujuran tentang percintaan. Setahu saya di luar negeri masalah hubungan itu adalah hal yang lumrah dan menjadi kebutuhan pokok. Jika salah, mohon dikoreksi ya. Di mana di sana ada Beatrix sedang membaca tentang cinta pertamanya yang sangat berkesan. Semua murid mendengar hal itu seperti ekspresi wajahnya biasa-biasa saja, keras. Sesampai di mana jam istirahat tiba. Saat itu Edel sedang duduk di kantin bersama teman-temannya. Tak lama kemudian, ada seorang pria namanya Thomas. Dia pria tampan yang duduk tak jauh dari tempat mereka. Di mana saat itu Thomas selalu memandangi juga memperhatikan kecantikan Edel. Saat itu teman lainnya mengatakan bahwa Thomas sedang memandangi kamu. Namun Edel tetap bersikap dingin dan menghiraukannya. Malam harinya di rumah Edel, di mana di sana ada ibu dan bapaknya sedang makan bersama. Edel saat itu makannya sangat lahap, tak seperti biasanya. Mungkin ini tanda jatuh cinta dangsanaku. Siang harinya seperti biasa, Edel bergegas menuju sebuah bus. Dia duduk seorang diri. Dan hal tak terduga, ternyata Thomas menaiki bus itu juga dan duduk di samping Edel. Di mana saat itu Thomas adalah kakak kelas si Edel. Thomas yang pandai menaklukkan hati wanita, dengan santainya memulai kata untuk mengobrol. Di mana saat itu mereka membahas tentang kelulusan mau kemana, dan juga musik favorit masing-masing. Kemudian siang harinya setelah istirahat jam belajar, Edel diajak Thomas untuk makan gorengan di lesehan. Seperti biasa, dengan mudahnya Thomas memulai kata-kata manis dan manja. Awalnya mereka ngobrol tentang para penulis yang terkenal di kotanya. Setelah lama ngobrol, tiba-tiba saja mereka sudah berada di bioskop. Di mana saat nonton mereka berpegangan tangan dan Thomas melakukan ciuman hangat. Sepulang dari bioskop, Edel malamnya bermimpi dan tangannya bermain colmeki. Singkat cerita di sekolah, di mana saat itu teman-temannya mengetahui bahwa malam tadi Edel sedang bersama Thomas. Anjay ayam. Mereka menanyakan bagaimana hubungan eseknya. Edel tetap bersikap dingin dan dia langsung berkata aku hamil. What? Ternyata itu hanya gurauan Edel saja teman-teman. Saat di sebuah teras sekolah, mereka berbincang di mana saat itu Thomas mengatakan bahwa dia mencintai Edel.
Dan singkat cerita, mereka malamnya langsung melakukan hubungan. Buat teman-teman kalau mau lihat adegannya secara langsung, bisa gaskan linknya di deskripsi ya. Setelah beberapa minggu berlalu, Thomas bersikap cuek kepada Edel karena dia sudah mendapatkan kesuciannya. Sudah kuduga, laki-laki memang begitu. Kemudian Edel curhat dengan teman lelaki lainnya. Nampaknya dia sedang sakit hati, sedih gundah gulana dan sanak karena tingkah Thomas yang berubah setelah mendapatkan dia pergi begitu saja. Bungol, bulikakan bujangko, jer. Singkat cerita, dia bertemu dengan Emma. Dia hobinya melukis dan dia juga seorang lesbi. Saat itu dia memuji kecantikan Edel dan sanaku. Nah, setelah ngobrol cukup lama, di sini juga banyak adegan napas buatannya. Hari demi hari mereka selalu bersama, di mana akhirnya Edel dan Emma saling mencintai, dan mereka melakukan hubungan ngano dan sanak. Kalau nggak salah durasinya kurang lebih 10 menitan. Bikin mencret nih. Dan mereka berulang kali melakukan hubungan itu sehingga konsentrasi saya untuk menulis ternodai dan sanak. Hingga di mana Edel ketahuan Emma sedang bersama lelaki. Saat itu Emma sangat marah kepada Edel dan mengatakan kau hanya seorang pelacur. Sambil menangis Emma mengungkapkannya. Setelah beberapa hari kemudian dan sanak mereka bertemu di bar. Di mana saat itu Edel meminta maaf kepada Emma. Dan akhirnya mereka saling mencintai lagi. Setelah beberapa bulan mereka lewati, hingga di mana akhirnya Edel berjalan sendiri dengan wajah yang sedih. Sepertinya ia menyesal menjadi seorang lesbi. Dan film pun berakhir. Endingnya yang sangat bungol dan sanak. Nah, dan sanakku sedikit info tentang film ini. Sayang kalau dilewatkan. Film ini dirilis dari negara Perancis pada tahun 2013 berdurasi 3 jam. Sampai puas nih. Yang disutradarai oleh Abdul Latif Kechhece. Dan pernah memenangi nominasi Anugerah Caesar untuk artis terbaik. Nah, jadi filmnya seperti itu dan sanoko. Alangkah baiknya teman-teman nonton filmnya secara utuh. Karena saya hanya menggambarkan 70% suasana dan 30% alur filmnya. Dan tentunya film ini sangat banyak adegan anunya. Apalagi adegan napas buatannya nggak terhitung sanak. Jadi buat kalian pecinta kenikmatan, ini rekomendasi yang pas untuk menemani kesepian kalian. Oke dan sanaku bertemu lagi di video selanjutnya. Saya C, salam kebugaran. Muah.